Selamat datang di Pod DKV-nya Dharma Jaya. Oke, di sini gue bersama narsum gue. Oke, perkenalan dulu mungkin ya Kak. Oke. Kenalkan, nama saya Sandy Febrian, biasa dipanggil Sandy. Saya dari kelas P03. Oke, di segmen kali ini kita bahas suka-suka kuliah di DKV nih Sen. Jadi apa sih kok kamu bisa kayak tertarik gitu di DKV Dharma Jaya ini? Jelasin dari awal dulu ya Kak. Nah iya oke. Kenapa saya bisa masuk di DKV Dharma Jaya ini? Awalnya saya sebenarnya ingin daftarnya ke teknik informatika Kak. Ke teknik? Bener, teknik informatika. Oh. Jadi daftar lewat jalur beasiswa. Nah kebetulan saya emang lumayan banyak ikut seperti perlombaan gitu di SMK, jadi saya mencoba mendaftar lewat beasiswa. Ternyata prestasi saya itu lebih banyak ke DKV, jadi ditarik ke DKV akhirnya, seperti itu Kak. Prestasinya tuh semacam apa tuh Sen? Kalau boleh tahu gitu. Dulu itu kayak saya pernah banyak ikut lomba film, terus desain juga. Ya karena dulunya saya emang multimedian Kak basicnya. Oh dari sekolahnya waktu itu multimedia ya, berarti SMK kamu nih ya? SMK Kak. Kan udah beberapa bulan nih kamu kuliah di DKV. Apa aja sih yang udah kamu dapat gitu di DKV ini? Yang udah saya dapat, awalnya saya kira DKV itu melulu tentang desain Kak. Jadi multimedia sama DKV mungkin 11-12 ya saya. Nah ya bener, ya hampir 11-12 sih sebenarnya. Itu kayak terkecoh gak sih kita ini kayak pas awal masuk itu, oh bakal sama nih kayak sekolah, tapi ternyata gimana tanggapan dari kamu nih Sen? Itu saya lumayan kaget juga sih ya. Ternyata di semester 1 itu kita lebih banyak ke manual Kak. Lebih banyak gambar menggunakan tangan. Sedangkan saya itu dari dulu nggak suka ngegambar sebenarnya. Waduh, nggak suka gambar. Tapi kalau desain masih bisa lah. Kalau untuk digital kamu kuat lah ya, bisa kamu jagonya ya. Emang bener juga sih, saya juga kayak terkecoh waktu awal masuk. Ternyata wah banyak manualnya di semester 1. Kayak kita belum tahu nih semester 2 karena kamu masih semester 1 kan. Jalanin aja dulu, lihat ke depannya. Praktikum yang paling bikin semangat ya. Saya sebenarnya lebih suka nirmana sih Kak kalau praktikum. Nirmana? Walaupun banyak kadang ngejenuhin gitu ya. Cuman ya kalau pas dilakuin asik. Gambar dasar. Karena saya nggak suka ngegambar ya Kak. Jadi mungkin secara nggak langsung kita dipaksa untuk suka gambar. Sedangkan saya tuh belum terbiasa dengan itu. Jadi masih berproses lah. Nah nggak apa-apa, berproses. Nanti dari awalnya kita emang nggak suka, kita biasain, kita latih lama-lama, kita tuh pasti bisa kok gambar. Yakin aja sama pendirian kita ini. Nah Sen, ngomong-ngomong DKV nih, ada dukanya nggak sih kamu kayak terasa nyesel masuk gitu? Gue salah jurusan, ada nggak sih? Oke, dukanya ya. Sebenarnya dukanya itu karena ngurangin jam tidur DKV itu Kak. Waduh, ngurangin jam tidur nih. Ngurangin jam tidur. Gimana tuh Sen? Tugas DKV itu nggak bisa dikerjain satu hari selesai Kak. Jadi walaupun kita lembur, begadang sampai malam, kadang pagi bangun langsung ngampus lagi. Seperti itu kayak belum selesai aja tugasnya. Kelewat deadline gak tuh? Ada yang lewat deadline, ada yang pas deadline juga. Aduh, jangan-jangan kamu nih nggak mandi juga nih kampus nih karena ngerjain tugas nih. Aduh. Aduh. Gimana, bener gak nih? Kayaknya nggak mandi nih. Cuci muka tuh kayaknya udah cukup lah ya. Cuci muka, sikat gigi, ngampus. Iya karena saya nggak melulu kuliahnya aja Kak, saya ikut organisasi juga. Jadi kadang saya pulang malam gitu. Udah sampai di kontrakan, lanjut nugas sampai malam. Itu yang bikin tugas saya lumayan lama sih ngerjainnya. Oh ada organisasi juga ya selain kuliah ini. Tapi bagus sih kamu bisa bagi waktu kamu juga nih, manage waktu tetap stabil gitu. Oh iya, kamu kaget gak sih Sen, kayak biasanya jam tidur kamu tuh normal, terus tiba-tiba pas kuliah ini agak berbeda gitu. Sama kondisi kesehatan kamu tuh gimana kamu jaga tuh? Gimana nih?
Jadi pastinya kaget ya Kak, karena awalnya itu nggak terbiasa bangun tidur malam, bangun pagi, terus kesehatan juga ya lumayan terganggu di awal, kayak sakit, tipes mungkin ya. Waduh, sempet tipes gak nih, apa gejala gitu? Gejala aja sih. Syukurlah untuk masih gejala jadi Sandy ini. Mungkin biasanya bangun jam 5 gitu ya, tidurnya padahal jam 2, jadi tidur cuma 3 jam atau 2 jam gitu. Udah biasa sih kalau pas lagi ngegas. Wah nggak apa-apa sih, kayaknya DKV nih kayak bener-bener ya, kayak namanya udah resiko juga ya, kita udah ngambil keputusan ini, jadi ya kita mau nggak mau kita harus jalanin juga sampai tuntas. Oh iya, ngomong-ngomong asal kamu nih dari mana nih Sen? Asal saya aslinya dari Lampung Tengah Kak, saya asli Lampung Tengah. Aslinya di Lampung Tengah. Oh jauh juga ya. Berarti kamu di sini ngekos berarti ya kan? Ya, wih jadi anak kos nih, anak DKV. Saya sebenarnya dari dulu kalau sekolah nggak di lingkungan itu aja Kak. Jadi waktu SMP saya udah beda kecamatan di Bangunrejo SMP-nya. Kemudian SMK-nya saya di Pringsewu beda kabupaten. Emang udah biasa sih dari dulu. Oh udah biasa, dari itu mulai dari SMP berarti kamu tuh ya? Iya Kak. Cuman SMP masih pulang pergi. Oh masih pulang pergi. Mulai itu dari SMK ini. SMK. Itu sendiri atau ada keluarga? Kebetulan di SMK di Pringsewu itu saya punya saudara, jadi tinggalnya sama saudara. Oh ya, ada saudara. Karena waktu itu COVID juga Kak. Kalau COVID kan kita belajarnya online ya. Nah iya benar. Kalau misalnya kos kayak rugi aja gitu, udah bayar tapi kita tetap online, jadi di rumah. Oh berarti tetap di rumah. Oh iya benar ya, waktu itu masih zamannya corona kan ya. Oh udah pembahasannya udah mau jauh nih, belum nanya. Kamu tahu nggak sih apa tuh DKV? Sepengetahuan kamu lah. Pengetahuan saya, DKV itu ya belajar tentang desain gitu Kak. Yang saya tahu ya cuma itu sebatas. Oh tentang desain, tapi ternyata pas sudah dijalanin gimana Sen? Di awal ini? Di awal lumayan kaget sih. Saya kira itu benar-benar digital gitu ya belajarnya. Ternyata di awal emang suruh manual dulu, supaya ngelatih kreativitas kita. Bener banget, jadi kalau di DKV itu yang kira kalian tuh bakal langsung digital nih, bakal main software nih, ternyata kalian tuh harus dilatih manual dulu. Jangan salah tanggap, DKV itu ya kadang iklannya tuh emang bagus banget, cuman ya itulah harus effort yang bener-bener untuk di DKV ini. Kayaknya periklanannya sukses ini Kak. Tapi emang bener sih, kayak awalnya kayak saya ngeluh gitu ya, tapi kok pas di jalan itu wah ini gaya style gua gambar, style gua desain, lama-lama asik bener. DKV itu asik, gak nyesel bener masuk DKV itu. Cuman orang-orang yang kuat lah anak DKV itu lah. Siap. Iya, suka kuliah di DKV nih, wah gak ada habisnya. Iya. Selain tugas juga yang bikin betah ya lingkungannya Kak. Karena lingkungannya itu satu frekuensi menurut saya. Oke Sen, kayaknya udah dulu nih podcast pembahasan kita suka-suka kuliah DKV. Makasih banget Sandy udah bisa datang hadir di podcastnya DKV Dharma Jaya. Thank you banget dan untuk semuanya DKV-nya Dharma Jaya and see you, bye bye, thank you.